Selamat datang di part 2. Eksplorasi selanjutnya, aku bakal ngasih tahu ke kalian kegiatan apa yang bisa kalian lakukan saat mengunjungi air terjun Sucolor. Kegiatan yang bisa kalian lakukan yaitu ngecamp. Sayang dong kalau misalkan kalian melewatkan momentum vibes yang oke banget. Dan aku rasa di sini adalah lokasi yang tepat untuk diriin tenda. Kami ucapkan selamat datang untuk Mas Ferry dan tim ya. Oke. Dan juga terima kasih sudah datang ke tempat kami. Beberapa hal yang memang sudah kita siapkan Mas Ferry. Ini yaitu salah satunya kita bawa tenda. Ini sudah tinggal kita dirikan nanti ya. Selain itu Mas Ferry, nggak kalah penting, di tempat kami itu kita punya lahan kopi Mas Ferry. Saya juga membawa kopinya ini. Wes, mantap nih. Hyang Argopuro. Ya, kopi Arabica dari Hyang Argopuro ini dari tempat kami, Mas Ferry. Ini kebetulan ini varietasnya Arabica. Arabica. Nah, tidak lupa ini rasanya sangat nikmat Mas Ferry. Nanti kita coba bareng-bareng untuk rasa kopinya. Selain itu untuk menyeduh ini kita juga sudah dapat sponsor gelas beserta gelasnya sedotan. Unik, estetik unik juga dari bambu. Dari bambu. Ini ngomong-ngomong bambu, saya teringat sama seseorang yang bisa membuat kerajinan bambu. Ah, betul sekali Mas Ferry. Dari tadi saya kelihatan ini, oh topinya Mas Ferry kok bagus ini lah. Dari mana ini Mas Ferry? Kok bagus sekali gitu loh. Nah, sama Mas. Kalau tadi aku sempat ngobrol atau ngomong ya tentang gelas yang terbuat dari bambu. Topi ini juga terbuat dari bambu dan itu yang bikin satu orang. Sepertinya tadi waktu kita jalan menuju ke sini ada deh orangnya ikut. Mana ya, mana? Mana ya? Mana ya orangnya? Itu dia, Mas Sayed. Mas Sayed. Oh. Halo Mas Sayed. Halo. Sehat? Sehat. Masih tetap semangat? Semangat. Okay. Gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini dia Mas Sayed. Jadi beberapa waktu kemarin aku sempat ngasih challenge ke Mas Sayed. Sebelum kita explore ke air terjun Sucolor, aku minta dibuatin topi dari bambu. Dan ini hasilnya. Keren kan? Mas Sayed, pembuatan topi bambu berapa hari? 2 hari Mas. Nganyam itu 1,5 hari. Kalau rakitannya itu cepat. Oh, ngerakitnya cepat. Ya, cepat. Nganyamnya yang butuh waktu 1,5 hari. Ya. Oke. Oh, Mas Ferry, ini Mas Sayed nggak kalah loh sama Mas Ferry ini. Ini topinya dari bambu juga nih Mas Ferry. Iya. Jadi teman-teman, kalau model topi yang aku pakai, ini ala-ala cowboy, ala-ala traveler gitu. Tapi kalau topi yang digunakan oleh Mas Sayed itu lebih islami. Kopiah. Keren kan teman-teman? Buat kalian yang tertarik sama topi yang aku pakai dan juga kopiah yang sudah dipakai oleh Mas Sayed, kalian bisa langsung menghubungi Mas Sayed. Lokasinya ada di Desa Kabuaran. Jangan lupa juga kopinya dari kopi Hyang Argopuro Sumbulatin. Nah, ya. Jangan lupa ngopinya kalau kalian ngetrip atau traveling, kopi Hyang Argopuro asli dari Desa Sucolor. Oke teman-teman, aku udah nggak sabar pengen segera diriin tenda dan pastinya bersantai ria sambil ngopi Hyang Argopuro. Gimana Mas? Udah bisa mulai diriin tendanya? Oke. Oke teman-teman, let's go. Teman-teman, kalau kita pergi ke suatu tempat, jangan lupa pikirin sampahnya. Seperti yang dilakukan oleh aku dan teman-teman, ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekaligus alam. Oke, sampahnya udah aku taruh sini. Nanti begitu pulang tinggal bawa aja.
Nah, ini ada pasak Mas Ferry. Nah, kita tali dulu Mas Ferry. Di sini dipasaknya. Pastikan kencang ya, 2 kali talinya. Biar asik nih kita ngobrol, ngopi dulu. Jangan lupa ngopi. Kita seduh kopi dulu ya, Mas Ferry. Oke. Biar tambah asik ngobrolnya nih, Mas Ferry. Pastinya gitu dong, bro. Ya. Spesial Tommy. Iya. Ini memang kita lagi di alam, terus kita memanfaatkan yang ada di alam nih, Mas Ferry. Setuju. Ya. Bro, ngomongin masalah alam, jujur li, aku excited banget. Apa yang bikin aku excited dan speechless ya? Aku nggak tahu harus ngomong apa, harus ngungkapin apa. Tapi yang pasti, aku hanya bisa merasakan. Ternyata alam itu sekeren ini. Apalagi kali pertama, new experience buat aku, explore ke alam terbuka sambil ngecamp. Thank you ya bro. Oke, sama-sama Mas Ferry. Jadi begini Mas Ferry, kalau ketika kita berbicara alam Mas Ferry, Ya. ketika kita bermain ke alam, itu bisa merilis stres yang kita punya Mas Ferry. Ya meskipun itu tidak untuk selamanya, tapi ketika kita di alam, kita bisa menikmati dan menyatu dengan alam. Kita mendapatkan ketenangan, ketenangan Mas Ferry. Relaksasi. Apalagi ke Sucolor Mas Ferry. Sucolor. Pastinya Sucolor. Sucolor ini keren banget ya. Udah ada air terjun. Terus selama perjalanan dari rumah Mas Rahman ke sini, aku disuguhin vibes yang bikin mata aku tuh selalu terbelalak, nggak pernah berkedip. Saking kerennya, saking amazingnya, sayang nih kalau mata aku sampai berkedip. Menyusuri jalan setapak pakai motor trail bareng Mas Rahman dan juga teman-teman dari Podarwis Sucolor. Kanan kirinya kebun kopi. Nah, betul. Dan tadi udah di-spill Mas, kalau di sini itu memang ada perkebunan kopi ya. Betul. Mas, perkebunan kopi di sini nih punya warga atau punya siapa Mas? Pengelolanya? Nah, kalau di sini untuk kebun kopinya Mas Ferry, ini dikelola oleh masyarakat sendiri. Oh. Jadi tidak ada dari PTPN dan lain-lain itu yang mengelola kopi. Dari perhutani bukan, tapi masyarakat menggunakan HGU, hak guna usaha dari perhutani. Jadi nanti sistemnya bagi hasil nih Mas Ferry. Nah, sebelum kita lanjut Mas Ferry, ngopi dulu. Seruput gitu, dulu kopinya. Ya, seruput dulu kopinya. Mantap. Kopi yang Argopuro. Nah, betul Mas Ferry. Rasanya mantap. Dan kebetulan Mas, kalau ngopi itu aku suka yang sedikit manis. Sebenarnya sih kalau dari teman-teman dan orang yang pecinta kopi, itu ngopi tuh harusnya nggak manis, nggak pakai gula. Bener nggak sih Mas? Betul sekali Mas Ferry. Ini kebetulan punya saya. Ini nggak pakai gula sama sekali. Nggak pakai gula. Jadi pure hanya kopi saja. Kopi. Mas Rahman memang kalau ngopi suka yang pahit. Betul. Jadi kerasa rasa kopinya, benar-benar rasa kopi ya, tanpa rasa gula. Oke. Nah, itu memang kalau tidak biasa itu memang sulit Mas Ferry. Katanya bisa bikin lambung, padahal salah Mas Ferry. Justru kopi ini ketika kita seduh yang pahit tanpa gula, justru itu bisa mengobati asam lambung yang memang pernah kita miliki. Saya itu pernah sakit lambung selama 3 bulan Mas Ferry. Nah kebetulan saya coba treatment menggunakan kopi. Nah jadi setiap pagi saya minum kopi tanpa gula. Jadi salah stigma masyarakat bahwa minum kopi tanpa gula itu bikin asam lambung. Buktinya Salah banget ya. Salah banget itu Mas Ferry. Justru yang bikin asam lambung itu adalah gula yang dimasukkan ke dalam kopi. Oh. Gitu. Jadi yang meningkatkan asam lambung di lambung kita itu gara-gara di kopi itu ada gulanya. Ada gulanya. Kalau misalnya tanpa gula aman-aman aja ya. Aman-aman saja. Masalahnya gini Mas, kalau misalnya nggak ada gula itu kan pahit. Secara hidup ini udah pahit Mas. Masa iya sih minum kopi harus pahit juga? Nah caranya Mas Ferry kalau mau nyeduh kopi tanpa gula, ya bisa lirik ke sini lah.
Oh, Bisa agak manis, apalagi kalau ada mbak-mbak yang manis gitu kan ya. cocok. Jadi teman-teman, Mas Rahman nih, aku pikir orangnya serius modelnya ya. Ternyata dia juga suka bercanda. Jadi pas tadi juga ngebercandain aku, kalau memang Mas Ferry tuh minum kopi yang pahit supaya manis Mas tanpa gula, langsung ngeliat aku aja. Ide yang bagus, good idea. Betul, betul. Mas Rahman, lokasi di sini itu untuk tanaman apa cuman kopi doang atau ada tanaman yang lain, Mas? Kalau di sini Mas Ferry, masyarakat itu menggunakan tumpang sari antara kopi dengan alpukat. Jadi sembari nunggu kopinya panen, masyarakat ini bisa memanen alpukat yang sudah ditanam. Jadi ada alpukat juga di sekitar pohon-pohon kopi yang ada di sini. Oh, tumpang sari ya? Tumpang sari. Jadi di sela-sela itu pasti ada pohon alpukat. Alpukat. Jadi di sini tuh ada kopi, ada alpukat juga. Ada alpukat juga. Dan pastinya juga ada air terjun. Ya. Ini ngomongin masalah potensi alam yang ada di Sucolor, Mas. Selain ada beberapa tanaman yang udah disebutin tadi, dan juga ada air terjun, potensi apa lagi sih Mas yang ada di desa Sucolor? Secara Mas Rahman, Ketua Pok Darwis. Oke. Jadi kalau untuk saat ini kan ini Mas Ferry sudah mengeksplor ini alam kita ini. Salah satunya yaitu air terjun. Ya. Sebenarnya air terjun ini belum banyak yang mengenal, Mas. Ini masuknya hidden gem ya. Hidden. Hidden gem. Jadi masih mungkin yang tidak banyak lah. Ya, jadi beruntung banget Mas Ferry ini bisa datang ke sini Pastinya. untuk datang menikmati alam yang ada di Sucolor gitu ya. Nah, sebenarnya goals kami sebagai Pok Darwis, Mas Ferry, itu bukan ini, tapi ini menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa dihampiri oleh tamu-tamu yang datang ke Sucolor. Sebenarnya ada goals yang jauh lebih besar lagi, ya ini masih rahasia kita ya. Oke, sekarang Mas Rahman udah mulai rahasia-rahasiaan ya? Ya, karena ini justru akan lebih amazing lagi ke depan untuk desa Sucolor selain air terjun ini. Jadi ini masih apa namanya ya sebagian yang ada di desa Sucolor, Mas Ferry. Ini masih sebagian, Mas? Masih sebagian. Berarti ada bagian-bagian atau area-area lain yang lebih keren dari ini, dari air terjun? Pastinya Mas Ferry. Tapi nggak kita explore sekarang ya, nggak kita sampaikan sekarang karena biar Mas Ferry juga penasaran kan, biar nanti Mas Ferry juga balik lagi nih ke sini nih. Baru kita ajak nanti untuk explore lagi untuk wisata utama kami. Gitu Mas Ferry. Oke. Mas, perjalanan dari rumah Mas Rahman ke lokasi ke air terjun Sucolor, aku bilang ekstrim sedikit, aku bilang easy atau mudah, ya lumayan menantang, Mas. Memang konsep kami untuk wisata kami ini memang dibuat seperti itu sealami mungkin, Mas Ferry. Agar apa? Nanti tamu-tamu yang datang ke kita itu bisa menikmati ini loh alam yang sebenarnya. Jadi tidak kita menggunakan jalan yang sudah enak di aspal atau dicor dan lain-lain. Hanya sebagian yang memang kita perbaiki yang memang itu sangat sulit untuk dilewati oleh wisatawan gitu. Jadi sealami mungkin lah yang dinikmati. Gimana tadi Mas Ferry selama perjalanan? Berkesan dan bikin nagih. Artinya bikin nagih itu bikin aku pengen balik lagi explore di Sucolor. Nah, itu tujuan kami. Salah satu goals kami adalah di situ, Mas Ferry. Membuat orang tertarik. Membuat orang tertarik dan sesuatu yang tidak gampang dilupakan. Betul. Wah, ke air terjun Sucolor. Jalannya ekstrim, jalannya agak apa namanya? Agak menantang. Nah, bagi kita nih kaum laki-laki pasti suka yang menantang dong, Mas Ferry. Memacu adrenalin. Memacu adrenalin. Coba, salah satu contohnya Mas Ferry. Kalau Mas Ferry ketika nahlukin cewek nih, suka cewek yang gampang didapat apa yang ada tantangan untuk mendapatkan? Ada tantangan. Nah, itu yang susah didapetin karena di situ butuh effort. Nah, ya kan? Itu. Effort itu yang paling penting buat kita para cowok atau kaum lelaki. Setuju nggak? Setuju sekali. Jadi mutiara itu tidak kita dapatkan cuma-cuma, tapi kita perlu usaha untuk mendapatkan sebuah mutiara gitu kan Mas. Karena sebenarnya Mas, kita bukan berorientasi kepada hasil sih, tapi prosesnya. Ya, step by stepnya. Betul. Mas Rahman,
Tadi bilang bahwasanya air terjun Sucolor ini hidden gem. Berarti jarang dong orang yang tahu lokasi ini. Atau mungkin jarang dieksplor, Mas. Jarang, Mas Ferry. Sebenarnya yang sering ke air terjun ini hanya segelintir orang-orang yang ada di sekitar Kecamatan Maesan saja. Bahkan kalau berbicara Bondowoso, tidak banyak yang tahu. Nah, ini kesempatan mahal bagi Mas Ferry untuk mengeksplor Sucolor, untuk nantinya dijadikan destinasi wisata dalam perjalanan Mas Ferry nih. Pastinya begitu. Jadi bisa dikontenin di Magical of Bondowoso, bahwasanya Bondowoso itu memang kaya ya, Mas ya. Wah, sangat Salah kaya. satunya di Maesan dan itu di Sucolor. Betul sekali, Mas Ferry. Mas, ngomongin masalah air terjun Sucolor, tahu nggak tingginya berapa meter? Kalau tingginya, tinggi pastinya tidak pasti ya, karena tidak bisa diukur memang Mas Ferry ke atas ini. Nah, tapi perkiraan ini untuk yang paling bawah saja ini bisa di atas 25 meter. Itu di sisi bagian bawah. Paling bawah. Itu 25 meter. 25 meter. Sorry, ini berarti sisi bagian bawahnya nih. Ini Di paling belakang bawah kita. ini Mas Ferry yang kita nikmati hari ini. Oh, Jadi ini di atasnya itu masih ada air terjun lagi. Beberapa air terjun yang memang dia akhirnya di sini. itu namanya sama, Mas. Sucolor. Sama jadi Air terjun satu. Sucolor. Air Atau terjun lebih Sucolor. familiar Tancak Sucolor ya. Betul, Tancak Karena Tancak Sucolor. tuh bahasa Madura ya. Bahasa Maduranya air terjun. Air terjun. Betul. Canreng Madurana Tancak, Cakancah. Jadi mon bahasa Indonesia ruah air terjun, mon misalnya bahasa Madura ruah Tancak. Nah, ruah beratan. Gitu ya, Nah, Mas ya? betul, betul sekali. Mas, asik banget suasananya. Terus kita ngecamp sambil ngopi, ngobrol, menikmati suasana di sini. Yang bikin tenang, hening, syahdu, itu suara gemercik air, Air. ya kan? Terus view-nya, Mas, air terjunnya tuh aku lihat tuh seperti tirai, Mas. Betul sekali, Mas Ferry. Iya. Mirip dengan air terjun Tumpak Sewu yang ada di Lumajang, Betul, ya kan? betul. Yes. Tapi ini adanya di Bondowoso kan, yang memang di daerah kita ini Mas Ferry, di daerah kita, salah satunya di Sucolor ini. Mas, kedepannya yang ingin dilakukan oleh Mas Rahman sama teman-teman Pok Darwis Sucolor, secara tadi balik lagi nih, aku bahas perjalanan dari rumah Mas Rahman ke sini tuh sama sekali nggak ada papan petunjuknya, Mas. Itu tadi kalau misalnya nggak sama Mas Rahman dan teman-teman yang lain, nyasar. Nah, kebetulan Mas Ferry, ini kan kami difasilitasi juga oleh Disbudpar Jawa Timur. Nah, salah satunya tenda yang kita pakai Ya, ini. oke. Nah, salah satunya tenda. Ada juga memang papan petunjuk untuk wisata. Nah, salah satunya di papan petunjuk itu ada wisata utama yang saya sampaikan tadi, yang belum dibocorkan, yang masih rahasia. Secret on the secret. Betul. Oke. Pap- Siap, siap. Papan petunjuknya sudah ada, cuman belum kita pasang. Kebetulan ini memang belum kita pasang ini. Nah, sebentar lagi Mas Ferry sudah kesini lagi, sudah ada lengkap semua papan petunjuk, dan Mas Ferry juga bisa mengeksplor apa yang menjadi rahasia tadi. Mas, ntar kalau udah ada papan petunjuknya dan lain sebagainya, fasilitas umumnya. Secara gini loh, Mas, kalau misalkan pengunjung datang ke salah satu destinasi wisata lah ya, itu tidak terlepas selain akses jalan, terus penerangan juga mungkin malam hari perlu, terus habis gitu fasilitas umum. Ini gimana nih? Aku perhatiin di sini masih benar-benar back to nature. Nah, kembali nantinya untuk ini, untuk saat ini memang kita buat sealami mungkin ya Mas Ferry ya. Nah, tapi kedepannya kalau memang ada ketika ada wisatawan yang datang ke Sucolor, kita sudah siapkan ini teman-teman pemuda dari Podarwis Desa Sucolor ini untuk fasilitas ojek. Ya, ojek untuk bisa ke sini, karena Mas Ferry sudah tahu sendiri kan jalannya seperti apa. Jadi anak-anak pemuda ini dia sudah profesional untuk sebagai joki di sini. Driver ya. Driver ojeknya. Nah, terus lagi kalau terkait penerangan, nah itu kan ini kan memang wisata alam. Jadi memang kita buat sealami mungkin. Nanti kalau ini di sini kita kasih penerangan Mas Ferry, ini nggak alami lagi, nggak natural lagi gitu. Lebih ke apa namanya, wisata-wisata yang sudah ada nantinya. Wisata buatan gitu ya, Mas, Nah, ya? buatan. Kalau ini kan alami banget gitu.
Mas, kalau misalkan kedepannya nih pengunjung atau wisatawan pengen ngecamp, itu juga ada ya, open trip, semacam open trip, ngecamp di sini ada? Ada Mas Ferry. Salah satunya kita siapkan tenda untuk nantinya bisa disewa oleh pengunjung, dan kita siapkan juga untuk tour leadernya. Tour leader agar nanti wisatawan tidak nyasar dan juga wisatawan tahu tentang air terjun ini, terus wisata apa aja yang ada di Desa Sucolor. Ya kembali lagi kepada pemuda-pemuda Pok Darwis yang ada di sini gitu loh. Dan kembali lagi kepada Mas Rahman selaku ketua. Ibarat kata gini Mas Rahman ini motornya, ya, mesin penggeraknya. Nah mereka-mereka ini yang digerakin sama Mas Rahman. Ya balik lagi, kemajuan sebuah daerah atau kota atau apapun itu akan maju kalau masyarakatnya juga bisa berpikir maju. Open mind, mindsetnya dulu deh Mas. Ya betul, kan? Betul sekali Mas Ferry. Salah satunya dari wisata ini kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat di sini. Yang paling penting bahwa wisata itu bisa mendatangkan pundi-pundi uang buat mereka. Setuju. Salah satunya ojek tadi dari pemuda. Ya. Terus apa namanya, kita berbicara di Desa Sucolor, kopi ini. Ya. Ini agar apa namanya, semua masyarakat wisatawan itu bisa menikmati. Oh, seperti apa sih kopi Sucolor kan gitu kan. Oh. Terus lagi itu kan sudah menjadi pundi-pundi ekonomi buat mereka. Dan juga cemilan, makanan-makanan yang memang bisa dinikmati oleh masyarakat wisata di Desa Sucolor untuk dari pengunjung sendiri. Itu apa Mas? Cemilan-cemilan itu berupa apa Mas kalau di sini? Kalau UMKM-nya apa sih? Produk utama kami itu tetap di kopi ya, kopi. Okay. Nah, tapi selain kopi juga ada buah-buahan seperti apokat, durian juga ada di sini gitu loh. Mantep tuh. Mantep bro. Alpukat, durian, kopi. Perpaduan yang asik. Hah? Tomatnya di sini. Wah, tomat. Ada tomat nggak? Nah, di sini kebetulan itu memang tempat pembibitan tomat. Mas Ferry, jadi memang banyak masyarakat yang bertani tomat yang diambil bijinya untuk apa namanya, diolah sebagai bibit. Nah, cuman untuk selain bibit, selain biji itu kan dibuang. Akhirnya kita ada inisiatif untuk membuatnya sebagai saus tomat. Wow. Nah, nanti kita juga akan launching nih. Siap, ditunggu. Launchingnya saus tomat yang ada di Desa Sucolor. Mas, untuk tiket masuknya nih Mas, atau sekarang masih free atau gimana? Untuk sekarang masih free, tapi kita memberikan fasilitas pada wisatawan yang datang seperti sewa tenda, ojek dan lain-lain. Nah, tapi ke depan itu akan kita buatkan simaksi juga. Ya, simaksinya bukan cuma ke sini, tapi jadi paket wisata nantinya Mas Ferry yang masih dirahasiakan tadi. Lagi-lagi rahasia. Jadi teman-teman, kalau aku ngobrol sama Mas Rahman terkait sama price itu masih rahasia. Betul, jadi ditunggu aja ya eksplorasi aku selanjutnya di Magic Love Bondowoso, karena banyak sekali potensi-potensi alam yang perlu digali di Bondowoso, salah satunya di Desa Sucolor. Aku bakal lanjut kopi lagi. Teman-teman, inilah punggawa-punggawanya Mas Rahman di Pok Darwis Sucolor. Bro, kenalin satu-satu dong. Siapa bro? Jailani. Jailani, biasa dipanggil? Jai. Mas Andika. Mas Andika, panggilannya Dika. Ya. Ulil Absor, dipanggil siapa bro? Ulil. Ulil ya? Ya. Sayyid Abdullah. Sayyid Panggilannya Mas Sayyid. Mas Sayyid, teman-teman. Bro, aku pengen tahu pendapat kamu tentang Sucolor. Menyenangkan lah. Enak, dingin. Oh, oke. Suasananya, udaranya dingin, vibes-nya juga. Jadi kamu menganggapnya itu enak ya, nikmat gitu ya, untuk jadikan tempat singgah, gitu ya. Enak ya. Enak. Enaknya versi kamu tuh apa? Kalau di sini itu kerja gak anu Mas, kerjanya itu gak kekurangan. Gak kekurangan
Pekerjaan. Iya. Kalau Mas Sayed, Sucolor kayak gimana Mas? Potensinya sangat bagus, Mas. Potensinya sangat bagus. Kalau dibandingin sama Desa Kabuaran, Sama-sama bagusnya, Mas. sama-sama Karena bagus. di Kabuaran punya air terjun kayak gini, tapi belum jalannya itu belum diperbaiki kayak di Oke. Desa Sucolor kayak Belum gini. dieksplor. Iya. Kalau di air terjun Sucolor udah dieksplor lah ya. Iya, iya. Aksesnya juga udah kebentuk. Jadi wisatawan Iya. atau pengunjung udah Iya. bisa datang ke sini. Iya. Oke, Bro. Kedepannya, kamu sebagai anak muda di Desa Sucolor, kamu pengen Sucolor tuh seperti apa sih, Bro? Memuaskan lah, lebih memuaskan bagi para wisatawan gitu. Jadi kamu pengen bikin wisatawan yang datang ke sini tuh puas, Ah, bener. Lebih maju. lebih Depan. maju. Ya. Oke. Kalau kamu? Kan kalau ada wisata di sini Mas, kan bisa kerja itu enak. Jadi ojek itu enak kalau ada wisata. Mas. Oh, jadi bisa ini ya menambah income ya, Iya, Mas. pendapatan kamu ya. Iya. Kalau Mas Sayed, sama pengen Sucolor tuh kayak apa ke depannya, Mas? Lebih berkembang lagi. Harus dijadikan destinasi wisata. Nah, biar apa? Menambah penghasilan penduduk yang ada di sini. Gitu ya, Mas ya. Iya, salah satunya. Mas, dengan adanya potensi-potensi yang ada di tiap-tiap daerah yang ada di Bondowoso, terkadang lokasinya tuh ada di desa atau dimanapun itu. Iya. Dan tidak terlepas dari yang namanya pengelolaan. Berbicara masalah pengelolaan, perlu nggak sih Mas sentuhan atau kolaborasi atau kontribusi dari pemerintah daerah? Perlu, Mas. Harus itu, Mas. Harus. Iya. Kenapa? Ya, teman-teman Bok Darwis ini tidak bisa Berjalan sendiri. berjalan sendiri. Harus disupport dengan pemerintahan. Oke. Nah, itu. Jadi menurut Hmm. Mas Sayed perlu ya Iya, perlu. kolaborasi, kerjasama. Ya, kerjasama. Oke teman-teman, itu tadi obrolan aku bareng sama punggawa-punggawanya Mas Rahman yang pastinya bakal bikin Desa Sucolor punya potensi yang makin gede lagi. Dan pastinya ditunggu. Ikuti terus konten-konten aku di Magical of Bondowoso. Aku mau ngasih tips nih buat kalian kalau berkunjung ke air terjun Sucolor. Yang pertama, datang lebih pagi karena cahayanya masih bagus, khususnya buat kalian yang suka mengabadikan momen-momen cantik tentang alam. Yang kedua, jangan lupa bawa perlengkapan P3K. Yang ketiga, jangan lupa bawa persediaan amunisi seperti makanan, minuman, dan juga tenda kalau kalian memutuskan untuk ngecamp di lokasi ini. Dan yang keempat, ini yang paling penting, jangan buang sampah sembarangan. Oke, teman-teman? Oh ya, teman-teman. Aku mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengikuti aku explore hari ini di air terjun Sucolor. Dan buat kalian yang suka video alam seperti ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, subscribe, like, dan share ke seluruh teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang. Dan kita akan berjumpa lagi di perjalanan berikutnya. Bye-bye.